Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Rundi Bakarandi, MPME 1D 018049. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi dari kuliah sebelumnya, yaitu jenis-jenis modal perusahaan. Nah, modal perusahaan itu dibedakan menjadi dua. Pertama, modal asing atau hutang. Yang kedua, modal pribadi. Terus nih, modal asing itu dibagi menjadi tiga. Ada hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, hutang jangka panjang. Nah, kalau untuk modal yang pribadi ini ada modal saham, modal cadangan, modal keuntungan. Nah, oke, kita masuk ke penjelasannya. Sebelum penjelasan ini sumber modal dulu. Sumber modal itu ada yang modal internal, itu dari diri sendiri, misalnya dari keuntungan yang ditahan, penyusutan. Nah, itu modal internal. Terus nih modal eksternal, itu modal dari luar, misalnya dari bank, supplier, perusahaan leasing, atau pasar modal. Nah, oke, kita masuk ke penjelasan modal asing. Pertama, modal asing. Modal asing itu ada hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek itu dibagi lagi menjadi 4. Nah, itu berada kredit rekening koran. Nah, kredit rekening koran itu kreditnya itu diberikan oleh bank, dengan diberi batas platform tertentu yang tidak bisa diambil secara sekaligus, tapi diambilnya itu secara sesuai kebutuhan gitu. Nah, misalnya hari ini butuh 10k, 10.000, ambil 10.000 dulu. Besok butuh 20.000, ambil 20.000 dulu. Nah, kayak gitu dia modal kreditnya tuh, nggak bisa diambil sekaligus langsung 100.000 gitu, nggak bisa, secara sesuai kebutuhan. Kemudian ada kredit dari penjual atau trade kredit, bahasa kerennya lah. Nah, ini nih kredit yang bisa diambil bila penjual itu melakukan penjualannya secara kredit. Ya, gampangnya kredit motor lah. Misalnya kredit motor tuh kan, nah kita jualnya kan secara kredit, kita bayar, kita berutang gitu buat dapat motor, buat jadi modal modal usaha, itu bayarnya secara berangsur-angsur. Nah, itu kredit dari penjual, kayak kredit motor lah contohnya. Terus nih kredit dari pembeli. Ini kredit dari pembeli ini, kredit ini itu diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli, atau bahasa kerennya buyer lah. Nah, dari pemasok ke, atau bahasa kerennya sih supplier. Nah, terus nih ada kredit wesel. Ini wesel nih bisa dibilang surat ya, surat surat promise atau not payables. Aduh, susah ngomong ya. Nah, ini nih modal yang ini nih itu tuh berupa surat pengakuan hutang yang tentang kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Misalnya ya kayak kita mau minjem ke kawan itu misalnya, tapi kita pakai surat gitu. Misalnya kita mau minjem 10 juta, nah kita buat surat ditandatangani, misalnya pada 1 tahun setelah kita meminjam itu, pada hari 1 tahun setelah meminjam itu kita bisa mengembalikan hutangnya secara penuh, nggak pakai nunda-nunda lagi, karena sesuai perjanjian di surat itu. Nah, itu. Terus nih kita masuk lagi di modal asing, itu modal jangka menengah. Jangka menengah nih ya fase waktunya tuh sekitar lebih dari 1 tahun, tapi nggak lebih dari 10 tahun gitu. Ini nih hutang jangka menengah nih ada dua. Pertama, term loan. Term loan ini bahasa bahasa mudahnya sih bisa dibilang angsuran ya. Angsuran lah aku ngomongnya nih. Itu tuh hutang yang dibayar dengan angsuran tetap selama periode peminjaman. Misalnya kita minjam 10 juta, waktu periode peminjaman, waktu peminjamannya itu 10 bulan. Nah, setiap bulannya kita bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta terus selama 10 bulan. Nah, itu yang term loan. Terus nih leasing. Leasing ini dia nih modal utang yang
diambil dari persetujuan berdasarkan kontrak, yang mana pemilik aktiva itu menginginkan pihak yang ingin meminjam modal itu pengguna jasanya itu menggunakan dari jasa tersebut secara berperiode dengan hak aktiva tetap pada lisornya si pemilik aktiva itu. Nah, terus nih ada modal jangka panjang, modal asing jangka panjang gitu. Nah, itu yang pertama ada pinjaman obligasi, terus nih pinjaman hipotek. Pinjaman obligasi ini itu pinjaman yang debiturnya itu mengeluarkan surat pengakuan hutang dengan nominalnya tuh ya sesuai keputusan bersama. Terus nih di masa periode peminjamannya itu debitur tuh memberi bunga, ya bunganya bisa 0,25%, bisa 5%, bisa 1%, tergantung kebijakan dan keputusan bersama lah. Kemudian pokok peminjamannya itu bisa dikembalikan di masa akhir pinjam, dibalikinnya di ujung periode, misalnya periode pinjamannya 10 bulan. Nah, pada bulan ke-10 itu pokok peminjamannya baru dikembalikan. Nah, terus nih pinjaman hipotek. Nah, ini nih peminjaman yang krediturnya itu diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak. Barang tidak bergerak misalnya kayak tanah atau mungkin rumah atau sesuatu yang tidak bergerak lah, kayak gitulah. Terus nih biar ketika ketika debiturnya itu nggak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, barang yang tidak bergerak itu bisa dijual untuk digunakan untuk menutupi hutang dari debitur tersebut. Nah, biar ibaratnya kayak apa ya nih ibarat kayak jaminan gitu. Nah, kalau kita ngutang ini kita dapat jaminan ini, kalau kita nggak bisa bayar hutangnya itu jaminannya kita jual untuk menutupi hutangnya. Nah, gitu. Nah, terus nih kita masuk ke modal pribadi. Nah, modal pribadi ini pertama tuh ada common stock, saham biasa atau saham pribadi. Nah, ya namanya juga di sini tuh kan common stock, namanya juga modal pribadi kan. Jadi modalnya ini dari diri sendiri, dari pribadi gitu. Ini dari modal pribadi ini memberikan banyak keuntungan, misalnya berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba. Nah, itu keuntungannya full untuk pribadi. Terus nih hak suara kita untuk menentukan keputusan di perusahaan karena kita memiliki modal pribadi ini besar 100% gitu mengambil hak suaranya. Terus nih ada modal preference stock, saham preferen. Nah, ini modal ini pribadi, tapi dia memberikan prioritas lebih dahulu dia tuh untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Nah, misalnya ini ya kayak kita mengutamakan yang lain dulu sebelum pemilik saham biasanya itu tersebut. Nah, ini memiliki hak suara yang kecil, bisa dibilang hampir nggak ada hak suara gitu. Misalnya kayak kemarin tuh kan kayak Aqua kan sahamnya udah dibeli semua sama PT apa itu, lupa PT apa. Nah, itu Aqua itu kan sahamnya dibeli semua, jadi Aqua ini nggak bisa ngambil keputusan secara langsung, harus ngambil keputusan juga berdasarkan pemilik saham tersebut. Nah, kemudian dari modal tersebut tuh ada struktur kekayaan ya. Struktur kekayaan ini dia tuh
ada 3, yaitu struktur kekayaan, financial struktur, itu perbandingan baik antara artian absolut maupun relatif dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, itu tuh perbandingan antara kedua aktiva tersebut tuh tetap gitu, nah absolut. Dia strukturnya terstruktur, perbandingannya itu ya absolut gitulah. Terus nih struktur finansial, nah ini tuh merupakan perbandingan yang baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Misalnya total kewajiban, kita punya kewajiban bayar menyiapkan berapa juta, terus nih modal sendiri sekitar berapa juta. Nah itu berbanding, memiliki perbandingan yang baik 1:1 gitu misalnya. Terus nih struktur modal, capital struktur. Nah ini merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Misalnya jika kewajiban jangka panjangnya ini misal kewajiban selama satu masa periode produksi itu, nah itu butuh berapa modalnya, terus nih modal pribadinya berapa, nah itu di perbandingan. Nah terus nih ada modal kerja. Modal kerja ini modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari ataupun untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Kalau nggak ada modal kerja gitu, gimana perusahaan mau jalan gitu, susah gitu kan. Nah, terus nih contohnya tuh misalnya modal untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar utang dagang. Nah, kalau bahan baku yang nggak dibeli gimana mau produksi? Kalau tenaga kerjanya nggak dibayar, siapa yang mau produksi? Terus ini membayar utang, kalau nggak bayar utang dikejar rentenir dong nanti. Nah, terus nih ada juga konsepnya itu dalam modal kerja nih ada konsep itu ada 3, konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Nah konsep fungsional, terus nih ada juga pentingnya modal kerja. Kalau modal kerja itu sangat penting gitu nah untuk perusahaan. Ya kepentingannya satu, buat bisa memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Kalau gak ada modal kerja gimana perusahaannya mau beroperasi gitu kan. Terus nih memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit ke langganan. Kalau ada modal berarti kita bisa dong ngasih kredit ke langganan yang lain. Terus nih memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Kalau ada modal, bahan baku bisa di stok, jadi aman buat produksi. Nah terus nih perusahaan bisa memenuhi kewajiban tepat waktu. Kalau modalnya aman, mesti tenaga kerja bisa dibayar, bahan baku bisa dibeli, hutang bisa dibayar, jadi semua rencana itu bisa berjalan tepat waktu. Terus nih melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Ya intinya gampang sih, kalau kita udah punya modal kerja yang sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan ini, terus nih dari modal kerja itu juga disisihkan untuk hal yang tidak terduga. Jadi misalnya bila di suatu perusahaan ada kebutuhan yang mendadak, itu bisa diambil dari modal yang kita sisihkan tadi, modal yang tidak terduga. Jadi perusahaan terlindungi, aman gitu kan. Nah terus nih dari konsep-konsep tadi kan ada konsep-konsep. Nah ini kita coba jelaskan tentang konsep-konsepnya. Yang pertama itu konsep modal kerja. Yang pertama konsep kuantitatif. Nah konsep ini menitik beratkannya itu pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan untuk membiayai operasinya yang bersifat rutin. Nah, ini itu bersifat jumlah. Kalau operasinya banyak ya berarti jumlahnya butuhnya banyak. Terus nih dalam konsep ini dia
menganggap bahwa modal kerja itu adalah jumlah aktiva lancar grossing work capital. Jadi modal kerja itu ya aktiva lancar itu yang diomong modal kerja, misalnya aktiva lancarnya berjumlah sekian, ya itu modal kerjanya. Terus dia total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Misal total modal kerjanya 10 juta, aktiva lancarnya juga 10 juta. Nah, terus nih yang kedua itu konsep kualitatif. Nah, konsep ini menitik beratkannya pada kualitas modal kerja. Nah, dalam konsep ini, pengertian ini, modal kerja itu merupakan kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Nah, misalnya hutang jangka pendeknya 10 juta. Terus nih kita punya aktiva lancarnya 11 juta. Nah, modal konsep kuantitatif nih yang selisih dari kelebihan dari hutangnya tadi misalkan 1 juta. Nah, itu yang dijadikan konsep kualitatifnya. Terus nih definisinya itu bisa menunjukkan margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan dalam masa mendatang. Nah, ini bisa membuat rasa aman di kreditur itu untuk berjalannya perusahaan di masa depan. Ini modal kerja itu sama dengan total aktiva lancar di total hutang jangka pendek gitu. Nah, selanjutnya ini nih konsep fungsional. Nah, konsep ini menitik beratkannya pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Nah, di sini ini berat fungsinya tuh dana itu yang dimiliki itu menghasilkan apa dari pendapatan laba, terus dari usaha pokok perusahaan itu. Nah, terus tuh semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semua dana itu menghasilkan laba periode ini, current income. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika mungkin ada penyampaian kata yang kurang jelas atau mungkin ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.